Untuk itu kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa khatamun nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri wassalahi innallaha ma'as sabirin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para satir, tokoh agama, juga tokoh masyarakat, khusus Pak Izadimi, juga Bapak Haji Santo, serta Ustaz Rudi, Ustaz Yusuf, Ustaz Hafid, dan Ketua Majelis Taklim Bapak Ustaz Hadi Ahmad. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan batin oleh Allah SWT. Amin. Terkhusus Sahibul Bait, Adika beserta keluarga yang saya hormati. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang mubarak ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat sehat wal afiat, nikmat bisa silaturahim. Mudah-mudahan segala langkah kita, segala amal ibadah kita, juga aktivitas ubudiyah dan muamalah kita semoga menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya baik saat ini ataupun nanti ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih lagi di saat kita di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita memperoleh syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berada saat ini di bulan Rajab yang sebentar lagi juga akan meninggalkan kita. Rajab ini sudah 10/2. Jamaah rahimakumullah, maka di bulan Rajab ini tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan Rajab adalah bulan penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan, penuh dengan kebaikan dari Allah. Karena Rajab sendiri itu mengandung arti rahmatullah jurmul abdi birullah, bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah, ampunan Allah, kebaikan dari Allah. Lalu siapa orang yang memperoleh daripada kasih sayang Allah, ampunan Allah, kebaikan dari Allah? Adalah orang yang mengisi di bulan Rajab dengan amal-amal kebaikan. Tentunya jemaah rahimakumullah, di bulan ini juga segala amal ibadah kita ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Berarti kalau pahala dilipat gandakan, kalau berbuat dosa juga sama, akan berlipat daripada balasannya dari keburukannya itu. Makanya jangan pernah kita melakukan dosa di bulan ini, karena ini adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah. Bahkan termasuk bulan yang arba'atun hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka jemaah rahimakumullah, mari kita senantiasa untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah, baik kaitannya ibadah yang langsung dengan Allah
ataupun dengan sesama hamba Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana di bulan ini juga ada peristiwa yang luar biasa, yang sangat bersejarah yang Allah abadikan dalam Al-Quran, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang kadangkala jamaah rahimakumullah, kalau kita pelajari, subhanallah, luar biasa, begitu dalam pesannya, ilmu yang mesti kita sebagai umat Nabi Muhammad gali apa itu di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengundang Nabi Muhammad untuk melaksanakan perjalanan spiritualnya, yaitu Isra, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'rajnya naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha dan langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya seperti saum, berpuasa, itu wahyunya langsung Allah turunkan ke bumi. Perintah bagaimana itu yang namanya zakat juga langsung Allah turunkan wahyunya ke bumi. Perintah haji dan umrah juga sama. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala akan berikan kewajiban kepada manusia untuk melakukan ibadah salat, maka Nabi Muhammad diundang oleh Allah untuk melakukan Mi'raj. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa ini hanya satu kali sampai hari kiamat, tidak akan diulang lagi kepada siapapun kecuali hanya diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersamaan pula bagaimana di tahun 10 Hijriah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat itulah Allah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad. Dan bersamaan pada tahun daripada kita kenal dalam sejarah Nabi itu Amul Huzni, tahun duka cita. Pada tahun itu bagaimana Nabi Muhammad ditinggal oleh istri tercintanya Siti Khadijah radhiyallahu anha, telah ditinggal oleh yaitu kakeknya Abdul Muthalib. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi sedih, maka Nabi Muhammad dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai Masjidil Haram, beliau diajak oleh kendaraan yang namanya buruk. Itu dari mulai ke Yasrib, lalu sampai itu di Bukit Tursina, lalu di Bethlehem, yang terakhir adalah di Masjidil Aqsa. Jadi ada 5 tempat yang dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW, dan di setiap tempat itu beliau melakukan sholat sebagai tanda penghormatan. Yang terakhir kali jemaah rahimakumullah, beliau ada di Masjidil Aqsa, dan saat itu sudah ditunggu oleh 313 Rasul Allah, 124.000 Nabi. Ruhnya itu sudah menanti ada di Masjidil Aqsa, dan saat itu Rasulullah lah yang menjadi imam. Padahal Nabi akhir zaman, tapi diistimewakan oleh Allah, diberikan penghormatan, penghargaan oleh Nabi dan Rasul-Rasul sesudahnya sebagai tanda ta'ziman wa takriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rahimakumullah. Lalu Nabi pun setelah melakukan sholat beserta ruhnya para Nabi dan Rasulnya Allah, langsung beliau berangkat menuju langit pertama sampai langit ke-7, dikawal oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail. Ya rahimakumullah, pada langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, ketemu lagi dengan Nabi
berikutnya. Ya, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Ibrahim. Maka semua itu jamaah rahimakumullah ya sebenarnya ada pelajaran. Kalau ketemu dengan Nabi Adam, ketemu sama senior. Manusia pertama kali. Artinya ada ilmu yang kita dapat, kita pelajari. Bagaimana kita jangan pernah sungkan harus bertanya kepada orang yang lebih banyak pengalaman. Lalu ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini kelebihannya adalah orang yang bisa memprediksi bagaimana dulu jamaah rahimakumullah di kota Mesir mengalami musim paceklik. Maka yang bisa menafsirkan itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi belajar. Ketemu Nabi Muhammad belajar. Lalu ketemu lagi dengan Nabi Nuh, belajar bagaimana tentang membuat perahu, berarti arsitek. Ketemu lagi jamaah rahimakumullah dengan Nabi Musa, belajar strategi perang. Ketemu lagi jamaah rahimakumullah dengan Nabi Isa tentang ilmu kesehatan. Jadi itu yang perlu kita ambil daripada sejarah Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Yang terakhir jamaah rahimakumullah, beliau setelah sampai langit ke-7, sampai terus Nabi melanjutkan perjalanannya ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa. Maka malaikat Jibril alaihissalam ketika mengawal Rasulullah saat itu berhenti. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, aku enggak bisa menghantarmu untuk berjumpa dengan Allah. Emang kenapa alasannya wahai Jibril? Kata Rasulullah, kata malaikat Jibril, kalau aku menemanimu di tempat yang khusus, memang ini orang yang diundang oleh Allah, maka aku walaupun diciptakan dari cahaya, maka cahayaku akan hancur binasa, kalah dengan cahaya yang ada di tempat sana. Minum dulu ya, Iya, betul. Akhirnya jamaah rahimakumullah, malaikat Jibril pun tahu diri, mundur akhirnya, enggak melanjutkan perjalanannya. Kecuali hanya Nabi kita Muhammad SAW di tempat yang mana saat itu di Mustawa, tempatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Allah mengundang Rasulullah untuk berjumpa dengan Allah. Tidak ada satu makhluk pun, manusia terutama, yang bisa bertemu dengan Allah, liqa Allah, kecuali Nabi Muhammad. Nabi Musa aja hadirin pengen ketemu sama Allah waktu di Bukit Tursina. Ketika berkhulwat 40 hari 40 malam, Pak. Nabi Musa itu berdiam diri menunggu wahyu dari Allah, pengen ketemu sama Allah. Dan hanya satu nabi jamaah rahimakumullah yang diberikan keistimewaan oleh Allah bisa berdialog dengan Allah, ada Nabi Musa AS. Makanya diberi gelar Kalimullah. Ketika Nabi Musa AS ingin berjumpa dengan Allah, maka kata Allah, ya Musa, lihatlah kau ke belakang. Apa yang terjadi? Nabi Musa ketika melihat ke belakang, terlihat cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi Musa ketika melihat cahaya Allah jatuh pingsan hadirin. Enggak bisa, enggak kuat, tubuhnya enggak mampu melihat cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jamaah rahimakumullah, hanya Nabi kita Muhammad SAW yang diizinkan oleh Allah yang bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui peristiwa Isra Mi'raj. Maka ketika sudah sampai di tempatnya Allah, lalu Nabi menyatakan, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Penghormatan, kebaikan, keberkahan itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan hanya untuk engkau, wahai Nabi. Jadi jamaah rahimakumullah, ini kata ulama, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghormatan, ini bentuknya mufrad kepada Nabi Muhammad, assalamu alayka. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini mendapatkan perlindungan baik di dunia sampai nanti di akhirat.
Makanya sejarahnya Nabi Muhammad gak pernah kalah, walaupun perang ya rahimakumullah endingnya menang. Nabi Muhammad diusir dari Mekah, tapi ya endingnya adalah kemenangan karena memang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala ibadillahi shalihin. Termasuk kita umatnya yang mencintai Nabi Muhammad mendapatkan jaminan dari Allah kalau kita benar-benar setia dengan Rasulullah, mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mencintai Nabi Muhammad SAW hingga nanti di akhirat dikuburkan dalam surganya Allah. Terima kasih. Mohon maaf dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.